Ya pemirsa, akankah kemudian tadi disampaikan ya, kemesraan yang sudah mulai muncul begitu ya, baik antara Puan Maharani dalam hal ini adalah PD Perjuangan dan juga Joko Widodo ini hanya di depan layar saja atau sebenarnya memang sudah ada perbincangan sebelumnya? Karena kalau kita lihat ketegangan antara Jokowi dan juga PD Perjuangan dan juga hubungan yang semakin memanas sejak Pilpres kemarin nampaknya semakin tegang saat kemarin Joko Widodo kemudian sempat mulai memanas begitu ya, kalau kita sempat dengar juga sempat menyatakan siapa yang memulai perseteruan ini. Tapi akankah kemudian ada angin segar antara hubungan Jokowi dan juga PDI Perjuangan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada Bang Emanuel Ebenezer. Ini saya sebutnya sebagai apa nih? Ketua Umum Jokowi Mania dan Jokowi Mania. Selamat malam Bang Eben, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah kehadiran ada Bang Ansy Leba, juru bicara PD Perjuangan. Bang Ansy. Selamat sore. Selamat sore Bang. Selamat petang, sudah malam Bang. Ini CS. Ini CS nih ya. Wah ini apakah ini merupakan simbol memang sudah semakin cair hubungan antara PDI dan juga Jokowi? Saya dengan dia dan kawan-kawan PDI yang CS semua. Cuma satu yang nggak CS. Jangan disebut di sini. Oh, jangan disebut. Jangan disebut di sini. Kawan lama 98 dulu. Oh, kawan lama. Jadi ini kayak obrolan di tongkrongan kopi lah ya, kita harapannya dapat ide ya nanti di sini. Oke, sudah hadir pula bersama dengan kami ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong cerahkan kami ya, kalau nanti keduanya ini nggak bisa dipisahin nih. Oke, kita ingin dengar dulu. Kalau kemarin kita sempat ingat bahwa Mbak Puan tadi kita sempat lihat cuplikan ya, sempat menyampaikan bahwa ini momen bulan Ramadan ini harus menetralisir segala ketegangan, jangan ada kemudian ketegangan di antara berbagai hubungan, baik itu tidak menyebut secara spesifik antara Pak Jokowi. Tapi betulkah kemudian ini yang kemudian akan dilakukan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan juga PDIP dalam hal ini? Bang ya, rekonsiliasi itu kan ketika ada persoalan yang sangat mendasar ya. Nah, Mbak Puan ini kan sosok anak ideologis yang mewariskan watak kakeknya, Bung Karno. Dan juga mewarisi perilaku politik bapaknya yaitu Taufik Kemas. Nah kita butuh sosok-sosok politisi atau negarawan yang komunikasi politiknya itu yang selalu tidak mengeskalasi persoalan politik itu menjadi tidak terkendali. Nah hari ini pernyataan Mbak Puan itu saya rasa sangat mewakili lah perasaan publik hari ini. Kita butuh situasi yang adem. Mewakili perasaan Pak Jokowi juga nggak? Sangat mewakili. Gitu. Kan Pak Jokowi kemarin juga kan menyampaikan, loh saya tidak ada masalah. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi diskusi dengan saya, loh masalah saya apa sih? Turun sudah. Nggak ngapa-ngapain sudah. Kok masih dituduh-tuduh ya? Gitu loh. Sedangkan ya kan makanya kemarin terlontar lah akumulasi dari semua itu, misalnya sabar itu ada batasnya ya gitu loh. Tapi kan saya lihat itu hanya pernyataan yang sebetulnya sangat akumulatif lah, kekecewaan berkali-kali saya sudah turun, saya sudah kok masih saya terus. Tumben loh Pak Jokowi kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya sudah 2 kali pernyataan itu, dulu juga pernah pernyataan itu terlontarkan dan ini kedua kali pernyataan ini. Tapi kan ya tetap lagi nih kita kan mau ke depan ini semua komponen kader bangsa ini ya bisa guyup lah, karena kan itu yang harapan kita. Jangan lagi sesama elit atau para politisi ini hanya mewariskan konflik, karena hancurnya sebuah negara. Kenapa? Ada persoalan ego gitu yang akhirnya diwariskan ke pengikut-pengikutnya. Siapa yang dan ego, itu Bang? Ya nggak tahu lah, saya nggak mau menyebut itu. Tapi apa yang disampaikan Mbak Puan ini saya rasa mewakili perasaan kita semua lah ya. Termasuk Ayo Pak kita Jokowi. guyup. Ya terus Pak Jokowi. Oke, sempat gitu. kemarin titip salam juga kalau nggak salah buat Bu Iya, Mega buat atau Bu Mbak Puan. Mega. Bener nggak sih? Iya Ini sudah disampaikan belum salamnya Bang Ansy? Ya, saya akan membuka dengan menyampaikan bahwa a picture cannot describe the meaning of it all. Oke. Artinya bahwa satu gambar yang kita lihat itu tidak bisa menerangkan seluruh peristiwa yang terjadi. Karena itu kita perlu mendudukkan dan kemudian membaca konteks pertemuan ini secara cermat sehingga menyimpulkannya itu juga tepat dan akurat. Oke, kalau versinya Bang Ansy bagaimana? Ya, ini kan acara buka puasa bersama, tuan rumahnya Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Diundanglah Bapak Joko Widodo dan Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI.
Dan Mbak Puan datang dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI. Dan baik Pak Jokowi maupun Mbak Puan adalah pihak yang diundang. Artinya perjumpaan kedua tokoh ini bukan dalam konteks memang perjumpaan yang Sengaja. didesain oleh kedua tokoh tersebut, tetapi memenuhi undangannya. Dan sebagai Ketua DPR RI tentu pada saat memenuhi undangan-undangan seperti itu, Mbak Puan akan bertemu dengan banyak tokoh, termasuk dengan Pak Joko Widodo. Dan sebagai Ketua DPR RI, tentu Mbak Puan harus menunjukkan sopan santun, komunikasi politik yang baik. Dan kita tahu bahwa dalam bulan Ramadan ini memang silaturahmi antara sesama anak bangsa, tokoh bangsa, ini perlu dilakukan. Bang Ansy. Apalagi hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita, negara kita tidak sederhana menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Karena itu komunikasi politik, perjumpaan politik ini perlu dilakukan. Dan saya kira ini momen ketiga dalam 1 bulan terakhir ini, Mbak Puan bertemu dengan para tokoh termasuk dengan Pak Jokowi. Sebelumnya dalam momen retret para kepala daerah di Magelang, terus ada acara deklarasi kalau tidak salah Danantara, dan ini adalah momen buka puasa bersama yang diinisiasi oleh Pak Surya Paloh dan Partai Nasdem. Kalau begitu Bang Ansy, kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, ya Mbak Puan kan Ketua DPR yang diundang di sana, memang sebagai Ketua DPR harus menyatakan sikap politiknya yang kemudian secara sopan dan lain-lain. Jadi basa-basi kemarin mau ngajak baikan sama Pak Jokowi? Oh tidak, Mbak Puan selalu menyampaikan komunikasi itu secara positif dan juga secara konstruktif ya. Tentu kalau bicara dalam konteks Pak Joko Widodo, relasinya dengan PDI Perjuangan, saya kira kan sudah selesai dalam konteks dulu Pak Jokowi pernah berada dalam rumah PDI Perjuangan setidaknya 23 tahun lebih ya, mulai dari Solo, Jakarta, bahkan 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian hari ini Pak Joko Widodo tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan dan sudah berada di luar posisi itu. Dan Mbak Puan dalam berkomunikasi dengan siapapun selalu luas, selalu ramah, dan ya bicara pada level kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira seperti itu. Kenapa ketawa-tawa Bang Noel? Ya, tahu lah, karena kita senang tokoh bangsa ini coba punya niat baik lah ya dalam mengurangi eskalasi yang tidak begitu enak lah ya di mata publik dan di pikiran publik. Dan kita tidak mau ini terus terjadi karena kan kita punya PR besar dalam menghadapi tantangan bangsa ini ke depan, yaitu apa? Ada perasaan perang global, belum lagi kita lihat ke depan nanti ada narasi besar soal 2045 Indonesia harus menjadi bangsa unggul ya. Nah kalau kita terjebak dengan konflik-konflik kapan majunya bangsa ini? Makanya Pak Prabowo dengan sikap kenegarawanan, ayo semua kita sama-sama yuk bangun bangsa ini. Kalau ada kritik-kritik jangan tidak, toh mau di luar atau di dalam kan sama baiknya. Jadi sikap negarawan Pak Prabowo itu ya tercermin dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Puan ya. Dan saya yakin sekali Bu Ketum, Bu Megawati punya sejarah yang begitu panjang dalam proses politik. Beliau juga besar dari proses demokrasi yang gelap ya, yang gelap sekali kemudian menjadi demokrasi yang hari ini cukup terang. Jadi kita sedang melawan narasi Indonesia gelap karena kita yakin Indonesia masih terang. Bersama kalau gitu kemudian sahabat saya Ansy Lema. Kalau di tingkat mereka sih kan udah mana-mana aja ya Mas Agung ya. Gini sederhana, gini Jokowi itu selalu identik dengan apa? Kemeja putih. Lihat. Sahabat saya ini pakai kemeja putih. Mbak Puan pakai baju putih. Ini juga. bentuk rekonsiliasi, termanifestasi. Apakah ini beneran rekonsiliasi? Kalau putih itu kan memang moncong putih. Selalu bicara kebenaran. Biasanya kalau PDI itu kan warna-warna merah. Eva Jayate, kebenaran akan kawan-kawan saya menemukan jalannya pada waktunya. Kenapa putih sekarang? Loh, moncong putih kan ada moncong putih. Kan moncong yang putih, kemejanya kan enggak. Pak Jokowi yang merah. Kemejanya merah. Tolong cerahkan kami Mas Agung monggo. Anda melihatnya ini memang karena di tingkat Mbak Puan dan juga Pak Jokowi yang memang tidak ada isu, ataukah ini memang juga Mbak Puan representasi dari sosok Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Mega? Iya, jadi ketika Mbak Puan kemarin hadir sebenarnya bisa juga nggak hadir. Tapi kan Bang Ansy Lema tadi menjelaskan bahwa Mbak Puan
punya misi untuk merajut komunikasi ke elit-elit di eksternal partai. Nah, saya melihat memang wajah Mbak Puan ini menegaskan dua peran PDIP yang terus diorkestrasi sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Mitra kritisnya ya DPP yang kita lihat bersama Ibu Ketum, Pak Hasto dan teman-teman lain. Tapi wajah strategis, wajah ramah, wajah kompromis itu ada Mbak Puan. Wajah DPR ya yang bisa merajut komunikasi, membuat jembatan politik sehingga kohesi sosial politik kita kondusif. Dan yang menarik dari Mbak Puan ini, dia memposting ulang dalam beberapa momen di akun sosial media ya, dan buat Gen Z milenial, kalau memang kegiatan itu berkesan, kita akan ngepost itu minimal di story, Bang. Ya. Tapi ini di feed. Derajatnya lebih tinggi dari story. Kalau buat milenial dan Gen Z nih ya, Ada artinya berarti wow banget. Yang kemarin dia datang bersama Pak Jokowi, Bang Surya seperti itu. Jadi saya melihat peristiwa kemarin bukan hal yang biasa. Karena Tapi kan tadi Bang Ansy juga Betul. sampaikan sebuah gambar tuh tidak bisa menceritakan Persis. seluruhannya. Jadi Persis. masih ada yang terpendam kayaknya apa Tapi itu kalau ya? dibandingkan dengan komunikasi politik yang sebelumnya dilakukan oleh Pak Hasto dan teman-teman ketika Pak Hasto ditahan itu kan sangat kenceng gitu, sangat ngegas. Nah, Mbak Puan ini ngerem, meredam, menyejukkan supaya apa? Wajah PDIP itu nggak tunggal, nggak dilihat hanya nyerang aja, tapi juga wajah-wajah yang merangkul, mengakomodisi segala ya perbedaan dinamika politik karena itu hal biasa. Dan saya mengapresiasi Mbak Puan sangat dewasa, matang, dan ya saya melihat kalau PDIP bisa mengorkestrasi ini terus dengan dua peran strategis tadi, ya PDIP tetap berada dalam orbit strategis kekuasaan. Walaupun nanti misalkan jelang 2029 wajahnya tunggal ya, karena ingin meraih suara laten basisnya supaya nggak kemana-mana, oposisi lagi 2028. Oke. Artinya ini ada dalam konteks PD Perjuangan ada layar depan dan layar belakang Betul, gitu kayaknya. persis. Betul demikian Bang Ansy? Dijawabin nanti sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda. Itu dia Bang Ansy. Menarik Bang kalau kita lihat memang Mbak Puan meminta mengakhiri berbagai ketegangan yang ada. Tapi Pak Jokowi sempat sampaikan sebelum buka puasa berlangsung itu bahwa sabar ada batasnya begitu kan. Siapa yang mulai duluan? Bagaimana kemudian Anda melihat hal ini Bang? Ya, saya kira kalau mau menjawab itu kembalikan lagi kepada Pak Jokowi dan biarlah rakyat yang menilai. Karena kalau bicara Ibu Mega dan PDI Perjuangan, 23 tahun loh ya bersama Pak Jokowi loh. Yang tadi saya katakan mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Jadi biarkanlah rakyat yang menilai. Dan sebenarnya proses internal PDI Perjuangan itu sudah selesai ya, diakhiri dengan keputusan pemecatan beliau ya sebagai kader dan anggota PDI Perjuangan. Jadi sudah final menurut kami. Hari ini fokus dan konsentrasi PDI Perjuangan itu adalah pada yang pertama mendampingi kader kami yang adalah juga sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto yang tengah menjalani proses hukum. Yang kedua menyiapkan secara internal persiapan untuk kongres dan di sana kita akan bicarakan hal-hal strategis termasuk juga ya posisi PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Prabowo ini dan juga melakukan konsolidasi internal. Dan kita juga tahu bahwa sejak dulu PDI Perjuangan itu selalu melihat baik di dalam ataupun di luar selalu menjadi mitra strategis dan konstruktif untuk memainkan peran-peran melakukan checks and balances ya, sehingga bagi kami hari ini kalau kami di luar pemerintahan pun ini adalah satu tugas yang mulia yang harus kami jalankan secara baik. Dan kalau kita lihat konteks Ibu Puan menghadiri retret, Danantara, bahkan kemarin buka puasa bersama di tempatnya Pak Surya Paloh dan Nasdem. Ini adalah bagian dari membangun sebuah solidarity maker, peran sebagai solidarity maker. Karena Mbak Puan ini punya tanggung jawab yang besar sebagai Ketua DPR RI. Oke, kalau begitu artinya bisa tidak sih disebut bahwa Puan Maharani ini kemudian pernyataannya, sikap politiknya sebagai representasi dari Bu Mega? Apapun sikap politik PDI Perjuangan itu pasti harus sesuai dengan arahan dan sikap politik Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa? Karena beliau dalam kapasitas sebagai Ketua Umum mendapatkan hak prerogatif dari Kongres dan tentu sikap politik PDI Perjuangan akan sesuai dengan arahan Ibu Mega. Artinya pernyataan Mbak Puan kemarin dalam bukber juga sudah direstui oleh Bu Mega ya? PDI Perjuangan ini adalah partai yang demokratis, Oke. ya dinamika internal berjalan, ya boleh dikatakan proses diskursus internal ini juga sangat diapresiasi
Tetapi sikap politik resmi PDI Perjuangan itu sesuai dengan prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan sebagai kader tentu kami semua memiliki disiplin dalam berorganisasi, disiplin dalam berideologi, disiplin dalam bertindak ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mbak Puan menurut kami ini adalah hal yang penting, apalagi di tengah bangsa ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ya. Dalam bidang pertanian misalnya, ketersediaan pupuk, ya, alat mesin pertanian. Kita bicara juga program-program besar dari Presiden Joko Widodo, ya, mohon maaf, dari Presiden Prabowo Subianto maksudnya, ya, terutama terkait misalnya dengan makan bergizi gratis dan seterusnya. Ini kan sebagai kekuatan politik yang juga sampai kaget ya tadi. melakukan peran checks and balances, tentu harus terus kita plototi dan kita kawal secara Kagetnya bersama. kenapa sih Bang Noel? Begitu. Jadi kan layar depan sama layar belakang beda kayaknya Bang. Apa ANSI ini, PDIP ini masih menganggap Pak Jokowi itu ya keluarga besar ya, walaupun sudah dikeluarkan lah ya dari Udah PDIP. final tadi katanya Bang. Tapi tadi lihat, dengar gak tadi? Jokowi. Ini mah teman saya. Enggak, itu enggak ini. Tapi yang paling penting adalah ke depan ya sudah kita sama-sama bisa mengkoreksi problem-problem bangsa ini agar ke depan kita ini bisa maju bersama. Ya, tadi betul. Sama mulianya kok di dalam dan di luar. Karena biar gimana pun PDIP ini kan produk demokrasi, produk reformasi. Dia sudah terbiasa dengan pergolakan, lantas terbiasa juga dengan situasi apapun. Nah sekarang kita coba mengajak PDIP untuk berpikir ke depan lebih maju dengan banyak kader-kader yang menurut kami, pandangan saya, kadernya luar biasa semua. Contoh yang sederhana lah sahabat saya ini, Ansi ini. Dia kader yang luar biasa, lahir dari proses yang panjang ya, bukan instan. Nah semoga kawan-kawan di PDIP ini juga bisa memberi kontribusi, gagasan dengan kritik-kritiknya. Karena Pak Jokowi juga tidak tertutup dengan kritikan-kritikan. Itu dia Pak Bang Noel. Jokowi. Kalau kita lihat kan tadi kita juga sempat tanyakan juga cuplikannya. Beberapa hari sebelum buka puasa berlangsung itu Pak Jokowi sempat bilang loh, sabar saya ada batasnya gitu. Yang mulai siapa duluan. Kemudian mungkin tidak sih dalam hitungan hari tersebut Ya kan itu yang suasana kebatinan mengeskalasi berubah itu begitu kan cepat Bang. si Deddy Ikhlas nggak tuh titip Sitorus. salamnya ke Bu Mega? Deddy Sitorus kan temannya Hasto. Nggak ada orangnya di sini Bang yang Enggak, ya disebut. saya ingin menyampaikan itu situasinya itu dia mengeskalasi ini semua. Toh kita kan sudah letih dengan ya sudah proses pemilu sudah lewat, ini sudah lewat, semua udah lewat. Ya udah kita maju ke depan. Ada yang ngomporin maksud Anda? Jadi komporin sama Deddy Sitorus sama si temannya Hasto tuh ya, Deddy Sitorus anak buahnya tuh. Nggak ada orangnya di sini Bang. Nih Nggak ada, tapi kita harus coba saya sampaikan. Bang Ansi Ya, nih. sedikit Betul ya, tidak sih Bang demikian ya, coba? saya Bang? ingin meluruskan yang tadi Bung Noel katakan ya, PDI ini bukan produk dari reformasi, tetapi pionir dari proses transformasi besar yang terjadi yang melepaskan Indonesia dari rezim totaliter Orde Baru menuju kepada era keterbukaan. Pionir, pasang badan, Indonesia punya terang ya. saham besar terhadap tumbuhnya demokrasi dan reformasi ini. Noel ada di dalam nih. Ini sama-sama kami di jalanan ini. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini itu adalah terus memastikan bahwa nyala api demokrasi, reformasi, dan supremasi sipil itu terus harus bisa dihidupkan. Kalau kata Bang Noel tadi nyala ketegangannya ini karena ada yang ngomporin Bang. Betul tidak sih demikian? Komporin Deddy. Ya, Hasto. itu yang tadi saya katakan. Itu dia. Jangan-jangan Pak Jokowi yang ngomporin ini atau gimana? Karena Ya, mereka bagi- terlalu paranoid dan fobia dengan Jokowi. Oh, Bang Ansi. Ya, PDIP kan tidak. Ya, saya kira sudah jelas ya kalau soal relasi dengan Pak Joko Widodo ya, Mbak Puan dalam interaksi personal ataupun dalam kapasitas sebagai ketua DPR bertemu dengan siapapun ya tentu sopan santun, tegur sapa politik itu tetap dilakukan. Bagaimana dengan Bu Tetapi Mega? kalau relasi, kalau dengan Ibu Mega ya tentu kita juga telah melihat ya bahwa PDI Perjuangan secara organisatoris itu telah punya sikap yang resmi ya mengeluarkan keputusan untuk melakukan pemecatan dan bagi kami itu sudah Sikap yang jelas. sudah final. Sebagai kalau pendasaran, pertimbangan dan seterusnya saya kira sudah tahu ya prosesnya itu kita sudah mengerti semua kenapa sampai pada keputusan seperti itu. Saya kira demikian. Tapi nggak ada yang ngutus orang untuk supaya Pak Jokowi tidak dipecat, tidak ada itu. Nah, ini harus dikonfirmasi sama yang bersangkutan nih. Soal Ada utus-mengutus nggak ini kayaknya? ramai juga kemarin loh Bang. Silakan dijawab tadi Bang.
saya tidak terlalu mencermati soal itu. Tolong ya. diulang, Saya Bang Noel. Tidak Karena terlalu. kan yang membuat eskalasi itu pernyataan salah satu elit ya yang menganggap bahwa ada utusan Jokowi untuk memberi mention pesan ke partai untuk tidak dipecat beliau. Dan itu kan fitnah ya, fitnah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sikapnya, karena kalau dia tidak bisa membuktikan itu ya dia akan berhadapan dengan hukum. Oke. Gitu. Kita berikan hak jawab juga untuk PPD Perjuangan. Iyalah. Silakan Bang. Iya, yang pasti itu bukan disampaikan oleh saya ya, Ya, bukan itu pasti. disampaikan oleh kami. Saya menyampaikan tadi bahwa saya tidak punya cukup informasi untuk menyampaikan hal itu atau mengklarifikasi hal itu. Oke. Tetapi bahwa kami tegaskan bahwa relasi personal Mbak Puan dengan Presiden Jokowi sudah kita lihat Ya. beberapa kali. Relasi dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI dan juga sebagai Presiden ke-7 ataupun mantan Presiden juga sudah kita lihat. Tetapi ketika bicara dalam konteks beliau pernah menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pernah menjadi kader, saya kira sudah selesai dengan pemecatan. Dan itu adalah bagian dari komitmen dan ketegasan politik PDI Perjuangan. Oke. Saya kira demikian. Mas Agung, kalau begini, Iya. tolong cerahkan kami kembali ya. Iya, Akankah siap. kemudian pertemuan antara Mbak Puan dan juga Pak Jokowi kemarin dengan berbagai narasi yang cukup positif, akankah kemudian rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega Iya. ini terjadi? Kemungkinan ke sana masih panjang kayaknya, karena kita tahu ya derajat kesalahan Pak Jokowi ini kan cukup berat ya, pemecatan gitu. Jadi ketika kita flashback lihat relasi antara Ibu Mega dengan Pak SBY misalkan, yang saya kira itu ya lumayan juga. Sampai hari ini kan memang ceritanya nggak selesai, Ibu Mega dengan Pak SBY. Apalagi dengan Pak Jokowi yang masih lukanya itu masih perih menganga, mungkin masih ada darah-darahnya keluar. Apalagi ketika Pak Hasto ditahan seperti itu, orang kepercayaan beliau. Jadi untuk sampai islah dalam waktu dekat kayaknya agak sulit. Walaupun ekosistemnya sekarang ada bukber, besok halal bihalal, nanti ada kongres ya. Ketika Pak Prabowo juga ingin memasak politik nasi goreng itu. Nah cuman kalau Ibu Mega dengan Pak Jokowi kayaknya susah gitu. Apalagi kita tahu narasi pemecatan itu kan bagi Pak Jokowi juga nggak mengenakan. Pak Jokowi juga kemarin waktu press conference ditanya bagaimana hubungan dengan Bu Mega, apakah dalam waktu dekat akan ketemu? Pak Jokowi hanya menjawab sederhana, baik-baik saja. Saya juga bingung menafsirkan itu baik-baik saja, kapan ditanya ketemunya kan seperti itu. Jadi memang ini cerita yang belum selesai dan kita akan melihat babak ini sebagaimana kita melihat cerita Ibu Mega dengan Pak SBY. Itu dia cukup panjang. Artinya kemarin ya pernyataan dari Mbak Puan dalam sesi buka puasa itu basa-basi saja, bukan representasi dari pernyataan dan juga suasana kebatinan Bu Mega? Sebenarnya mewakili, tapi ini kan sebatas formalistik simbolik. Karena beliau ketua DPR, harus menguatkan kohesi sosial politik kita. Tapi kalau bicara institusional partai PDIP yang punya garis demarkasi ideologi dan partainya sangat jelas dan tegas, kayaknya untuk langsung islah, langsung memaafkan itu butuh waktu. Dan saya melihat memang Pak Jokowi memahami konteks itu. Dan kalau misalkan Mbak Puan ingin meredam ini berhasil, supaya otot-otot politik Pak Jokowi, PDIP ini nggak terus beradu terus, karena nggak ada yang diuntungkan. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, sama-sama rugi, sama-sama habis nanti kalau diteruskan konflik ini. Dan saya berharap memang Mbak Puan bisa menetralisir itu dengan ya tadi ya sikap, tindakan, perilaku maupun istilahnya manuver-manuver yang bisa membangun jembatan politik yang baru. Ya kalau memang orang memprediksi Pak Jokowi dengan Bu Mega lama bisa ketemu dan berkomunikasi, dengan hadirnya Mbak Puan itu bisa diakselerasi, dipercepat. Nggak harus dalam waktu dekat, tapi minimal ada nih jalannya, ada nih jembatannya, ada nih ganggangnya. Sehingga itu bisa dilalui oleh siapapun kader-kader PDIP termasuk Ibu Mega sendiri. Dan Pak Jokowi juga demikian, karena nggak bisa Pak Jokowi pengen ketemu, Ibu Mega nggak mau. Ibu Mega pengen ketemu, Pak Jokowi juga nggak mau. Susah juga kan? Jadi harus ada dua pihak yang saling melakukan itu. Dan Pak Prabowo juga saya lihat sedang menginisiasi jalan itu juga. Mbak Puan melakukan, Pak Prabowo juga. Nah ini lama-lama bisa dipercepat sehingga ya kita adem sebagai bangsa seperti itu. Adem sebagai bangsa, tapi nampaknya cukup sulit untuk dicapai gitu. Karena tadi sudah jelas baik itu sikap politik antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan dalam hal ini Bu Mega berbeda, ya. Mas Agung. Ini Bang Ansir rejam sesaat lagi ya Bang ya, biar lebih lengkap ya kami akan kembali untuk Anda.
Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Agung, sebenarnya kalau Anda melihat ya, apa sih plus minus dari kembali besarnya hubungan antara Pak Jokowi dan juga PD Perjuangan dalam konteks situasi politik kita saat ini? Iya, pertama bisa setidaknya secara eksternal mengirimkan pesan positif kepada publik bahwa elit politik kita setelah berkompetisi ketat di Pilpres, Pilkada, itu bisa akur lagi. Ini bagus juga membentuk kedewasaan pemilih publik supaya mereka juga bisa menerima kemenangan dan kekalahan secara proporsional. Yang kedua di tingkat elit juga ini bisa merajut banyak komunikasi politik, jembatan-jembatan ketika memang kita harus membuat semacam kebijakan, kemudian merespon beragam dinamika kebijakan sehingga nggak harus semuanya tumpah ruah ke jalan. Dan kalau misalkan PDIP, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo dan mungkin Pak SBY satu meja ngobrol bareng, merumuskan, menyelesaikan, mencari solusi-solusi untuk bangsa, itu kan luar biasa. Pemandangan yang saya kira akan dikenang sepanjang sejarah kalau harapannya begitu bisa terrealisasi walaupun susah gitu. Nah, jadi saya melihat lebih banyak manfaat PDIP, Pak Jokowi maupun elit-elit yang lain dan tanda petik berdamai kemudian duduk bareng ketimbang berkonflik. Tapi bagi PDIP sendiri apa? Ya, kalau bagi Keuntungannya? PDIP kan ini lukanya belum pulih. Apalagi luka ini terus-menerus menganga kan. dia. Jadi ketika sudah kemarin kalah di di Pilpres Pilkada dalam tanda petik dengan Pak Jokowi menjadi lawannya, kemudian ditambah Mas Hasto ditahan, terus nggak tahu babak berikutnya apa lagi yang akan diterima oleh PDIP. Artinya kan PDIP melihat harus objektif nih menempatkan Pak Jokowi maupun kekuasaan secara keseluruhan. Sehingga untuk kata berdamai juga perlu waktu dan nanti di Kongres akan kita lihat aspirasi sikap PDIP ini seperti apa. Apakah tetap dua peran tadi, mitra strategis dan mitra kritis, atau salah satu saja, mitra kritis saja, atau ya udah mitra strategis saja, kita melebur aja ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus nih. Sudah basah, kepalang gitu misalkan. Tapi kita akan lihat Kongres nanti seperti apa, termasuk susunan struktur pengurusnya nanti. Misalkan Ketua Umum Ibu Mega, sekjennya siapa? Apakah sekjen yang ngegas atau sekjen yang ngerem? Ini kan menentukan juga, karena ini yang akan beroperasi sehari-hari ketika merajut komunikasi ke pihak manapun. Tapi kalau dari narasi Anda kayaknya Pak Jokowi jadi masih punya wewenang yang cukup besar gitu, masih cukup tinggi dianggapnya. Iya kan baru 5 bulan lengser Mbak Maria ya. Masih infrastruktur politiknya masih di mana-mana seperti itu. Dan itu suka atau tidak, secara kasar atau tidak terlihat dan tampak jelas gitu. Dan walaupun beliau tidak lagi mungkin menjadi presiden, tapi kekuatannya ya sedikit banyak masih tersisa lah. Masih tersisa? Masih tersisa. Anda sepakat Bang Ansy? Maria, jadi new era has come. Era baru ini sudah datang. Dan hari ini presidennya itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Kalau bicara soal Pak Jokowi dan PDI Perjuangan, sudah lalu lah. Maka fokus PDI Perjuangan ini adalah sekarang itu adalah bagaimana yang saya katakan tadi. Ya, memainkan peran sebagai penyeimbang konstruktif dan positif, checks and balances, untuk melihat, ya mengkritisi kerja-kerja teman saya ini, Bung Noel dan kawan-kawan ini, ya seperti itu. Ya, jadi kalau bicara dalam konteks PDI dan Pak Jokowi lagi, itu setback sebenarnya. Tapi banyak kita manfaatnya Bang untuk rakyat, untuk demokrasi dan juga politik kita. Loh, Mbak Puan bertemu dengan siapa saja, tidak ada hambatan apapun begitu. Karena kalau kita mau meletakkan relasi antara Pak Joko Widodo dan PDI Perjuangan, konteksnya itu pasti dalam internal PDI Perjuangan. Kalau kita bernegara rujukannya adalah konstitusi, undang-undang dan seterusnya. Jelas. Kalau kita berpartai rujukannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Maka kalau mau dibuat relasi antara Pak Joko Widodo dan PDI Perjuangan, pasti yang menjadi patokan atau takarannya itu adalah ADART. Dan itu sudah selesai. Dan itu sudah selesai. Tak mungkin lagi ada perjumpaan dalam konteks lain Bang, tidak konteks politik. Ya kalau bicara soal komunikasi, ya silaturahmi itu hal yang biasa. Tetapi kalau dibicara misalnya dalam konteks memulihkan misalnya, ya itu semuanya diselesaikan di Kongres. Ya, tetapi kita lihat seperti apa. Tetapi kalau bilang rekonsiliasi dalam pengertian yang dipahami oleh publik, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Tidak Bang. mungkin terjadi. Karena apa? Karena keputusan Pak Jokowi itu adalah kader PDI dulu, ya anggota PDI dulu yang sudah dipecat. Dan sekarang tidak lagi menjadi anggota PDI. Tetapi silaturahmi, komunikasi politik tetap berjalan. Oke. Dan bagi kami itu adalah bagian dari
komitmen kami dan konsistensi kami dalam berpartai. Apa ya? Cukup tegas Bang, kalau kami menangkap apa yang Anda sampaikan. Artinya bahkan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dan juga Bu Mega, Kita PD Perjuangan, bernegara pun terjadi. kita harus berpatokan pada konstitusi. Di bawahnya ada Oke. undang-undang. Bergantian, Begitupun dalam berpartai ada ADART dan keputusannya sudah Jelas di terjadi. sana, kami sudah tangkap. Nah, siapapun, saya pun ya, misalnya saya dipecat jadi dari kader PDI Perjuangan. Jika saya mau melakukan rehabilitasi, bukan saya kemudian meminta untuk rekonsiliasi atau islah, tidak, tetapi melewati jalur kongres ya, dan kemudian itu kita lihat prosesnya akan seperti apa. Dan Saya dalam konteksnya nggak mungkin dong, ya? menjelaskan dalam konteks mekanisme dan aturan main internal partai saya PDI Perjuangan. Aturan mainnya seperti itu Bang. Ya. Islah nggak mungkin Bang. Jadi yang kita obrolin di segmen 1 tadi nggak ada artinya juga itu Bang. Gini, kalau kembali beberapa kali peristiwa memang Bu Mega ini kan sangat kekeh ya. Kalau tidak Kuat suka pendirian. dengan orang itu beda kuat dengan pendirian dengan ya saya nggak tahu, susah menerjemahkan apa yang saya lihat karena beberapa peristiwa kayak Pak SBY. Berapa tahun Pak SBY tidak disapa pun ketika maaf ya sekali lagi ketika istri Pak SBY Bu Ani meninggal dunia baru sapa, itu pun saya melihat kepalsuan ya. Nah hari ini Pak Jokowi juga, dan jangan sampai gini publik menonton kok Bu Mega semakin tua kok nggak makin dewasa gitu loh. Kita nggak menyerang personal ya di sini ya Bang. Ini umur ini benar fakta. Oke. Saya nggak ada ofensi politik, tidak. Publik akan menilai itu. Seburuk-buruknya Pak Jokowi yang mencabut TAP MPR. Dosanya cukup besar kalau katanya Mas Agung. SBY lah yang mengangkat Bung Karno sebagai pahlawan. Nah Bu Mega ketika menjabat ada nggak mengangkat orang tua sendiri? Itu adalah sejarah kelam, secara ideologis itu penghinaan untuk bangsa ini ketika founding father kita dipenjara dengan TAP MPR, bahkan difitnah. Itu kan dicabut dengan dua orang yang dibenci. Lukanya Bu Mega terlalu dalam Bang. Ini penghinaan terhadap orang tua yang membesarkan ini kan Pak bicara Jokowi tentang katanya gitu. ideologi ya, Oke, bicara tentang ideologi. Kita bicara dulu. tentang kepentingan bangsa ini dong lebih tinggi. Jangan persoalan yang lain-lain lah. Gini, jadi Nuansi. bernegara ini kan bukan soal like and dislike ya, bukan soal tersinggung atau apa, tetapi patuh pada konstitusi. Dan Ibu Megawati adalah sosok yang betul-betul memegang betul konstitusi ini. Bayangkan kalau Ibu tidak berada pada posisi ini, kita bisa bayangkan, bisa jadi periodisasi presiden itu tidak lagi hanya sekedar 2 periode, bisa lebih dari itu, ya. Jadi jangan mancing saya bicara terlalu panjang ke belakang. Tetapi itu salah satu. Jadi Ibu Mega itu bicara pada hal-hal yang vital dan fundamental. Pak Jokowi nggak konstitusional maksud Anda? Yang kedua, 23 tahun Ibu Mega memberi hati kepada kadernya yang namanya Bapak Joko Widodo. Ya, mulai yang saya sudah katakan dari Solo dan seterusnya, dan masyarakat bisa melihat itu seperti itu. Nah, menurut saya dalam konteks bulan Ramadan ini, apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Puan ya, diinisiasi oleh teman-teman Nasdem dan Pak Surya Paloh, nah ini harus ditangkap sebagai sebuah komunikasi yang optimal, yang relatif baik. Kita lihat akan ke depan seperti apa. Tetapi ketika ditanyakan kepada kami, tentu kami berpositif thinking saja. Seperti saya katakan tadi, ini kita new era has come loh. Ya, dan PR Bung Noel sebagai wakil menteri, kabinet Pak Prabowo Subianto ini tidak sederhana. Nah, mari PDI Perjuangan ya, kita dedikasikan semua energi, pikiran, semua untuk kepentingan ini begitu. Ini kader yang ideologis, karena dia menyampaikan untuk dalam hal-hal aspek seperti ideologis ini, ini yang gitu. substantif lah, yang kita ingin publik dengar lah ya, biar kita juga ke depan itu lebih teredukasi. Apa yang disampaikan Bung Ansy ini kawan saya sangat ideologis, dan itu yang kita inginkan. Tapi maksud saya gini lah, ada hal yang lebih penting ke depan ini yang harus kita pikirkan bersama. Kemudian tidak mau rekonsiliasi, terserahlah gitu loh. Sejarah akan mencatat dan sejarah juga yang akan menghukum. Saya percaya dengan proses itu. Kemudian ketika memang ini tidak bisa disatukan, sudahlah masukin aja kotak sejarah biar sejarah yang menilai. Kemudian kita fokus ke depan, persis apa yang disampaikan Bu Ansy. Ya sudah, ini kan banyak kader-kader yang tumbuh
generasi saya, generasi Bung Ansi, biarkan kami coba menjalankan proses sejarah ini. Kita tidak mau terlalu larut dengan konflik-konflik yang menurut saya, pandangan saya, yang cenderung kontraproduktif buat bangsa ini ke depan. Itu. Oke, Mas Agung, Ya, nggak mungkin saya terjadi, speechless Mas. kayaknya. Itu dia. Tak mungkin terjadi islah itu, Mas. Jadi kalau saya melihat Mbak Puan ini, justru saya lihat sosok beliau tuh ngajak teman-teman di internal move on sebenarnya, supaya menatap momentum Ramadan ini bisa membuat PDIP lebih santuy tapi juga ideologis gitu. Dalam artian ya tadi PDIP punya wajah lain, wajah beda untuk membangun strategi strategis kepada pemerintah seperti itu. Tapi di luar, kalau misalkan ada problem, ada dinamika hukum, dinamika lain, ya kita hadapi dengan proporsional dan profesional. Jadi kalau saya melihat sosok Mbak Puan ini, ya saya melihat future-nya PDIP seperti itu. Future dalam artian PDIP ke depan, ya di luar PDIP yang kita lihat berapa waktu terakhir yang otot-otot politik yang beradu keras dengan kekuasaan, ini lebih lentur, lebih elastis, Tapi lebih sekali lagi tongkat sikap dinamis. politik kan ada di Bu Mega ya. Persis. Ibu Mega akan menentukan, tapi Ibu Mega akan tahu di mana future-nya, di mana pasnya seperti itu. Oke, lagi-lagi dia adalah momentum bulan suci Ramadan. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan gitu ya. Akankah kemudian seperti judul kita pada malam hari ini, bukber dengan Puan, Jokowi PDIP islah tanda tanya. Kita masih belum tahu jawabannya. Terima kasih banyak Mas Agung. Sama-sama. Bung Ansi, terima Maria, kasih terima banyak Bang kasih. Noel. Terima kasih Siap, waktunya Maria. bersama Apa Kabar Indonesia Malam.